Oke, salam teman, sehat selalu buat semuanya ya. Karena gabut saya akhirnya pengen bikin juga konten rame tentang Brigadir J. Dari awal sebelum kasus ini viral, saya sudah ikuti beritanya. Yang sebenarnya ini adalah kasus mudah, skenario konyol dari seorang bintang 2. Entah karena panik, atau kalau disebut bodoh nggak mungkin ya, bintang 2 gitu loh. Tapi kok terbersit di otaknya, ada gitu mental prajurit yang berani masuk kamar permaisuri lalu melakukan pelecehan. Hah, kayaknya mustahil. Kecuali dia sendiri yang pernah terpikir untuk melakukannya. Tapi karena kasus ini melibatkan banyak orang penting, makanya menjadi selulit. Nah, di sini saya tidak akan menceritakan kronologi dan fakta-fakta. Karena sudah sebulanan ini rata-rata media informasi memberitakannya. Dan buat siapa saja yang pusing bagaimana akhir cerita kasus ini, saya akan kasih solusi. Jadi simak sampai habis ya. Begini. Negeri ini kan sebenarnya sudah terkena kutukan sejak melengsarkan orang baik seperti Gus Dur. Sejak saat itu, kasus demi kasus mulai marak terjadi. Terlebih korupnya, minta ampun. Jika dibandingkan dengan 32 tahun korupnya masa Orde Baru, itu belum seberapa. Ternyata setelah masa pemerintahan Gus Dur, korupnya itu berkali-kali lipat. Artinya apa? Lengsernya Gus Dur itulah pertanda bahwa negeri ini adalah bangsa yang jahat. Jahat di segala lapisan. Baik dari rakyat kecil, pejabat, sampai elit politik. Tak ada satupun yang mau membela Gus Dur. Siapapun tahu, Gus Dur orang yang tak bercela, yang berani untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, tapi tersingkirkan demi suatu kepentingan. Itulah jahatnya kita. Jadi paham sekarang, mengapa keadilan dan kebenaran sulit didapatkan untuk saat ini. Untuk kasus pembunuhan Brigadir J, saya rasa ini cuma kasus yang kecil ya, dibandingkan kasus-kasus mega korupsi. Tapi saya heran, banyak netizen yang sok-sokan kepo yang mengaku siap untuk mendukung keadilan bagi keluarga Brigadir J harus dikawal sampai pengadilan. Ini kan cuma kasus seorang polisi mati yang katanya terkait dengan jaringan hitam di belakangnya. Whatever lah itu. Ini kasus membuat netizen se-Indonesia heboh. Apalagi si Opposite 6890. Itu yang dipuja-puja sekarang. Lah, selama ini pada kasus-kasus besar yang menuntut keadilan ditegakkan, kalian pada kemana? Apa netizen tahu kejahatan korupsi itu setara dengan pembantaian massal? Makanya saya bilang ini adalah kasus kecil. Kalau memang netizen peduli apa itu keadilan, selengkapnya cari tahu di sini nih. Biar melek dikit apa yang sebenarnya terjadi. Kasus-kasus mega korupsi berjamaah dengan kerugian negara ratusan triliun yang membunuh secara perlahan ekonomi bangsa dan rakyat kecil. Netizen yang suka komen tentang keadilan itu di mana? Koruptor yang berbuat seharusnya dihukum mati, tapi sekarang cuma kena hukum 11 tahun penjara. Bacot netizen yang paling adil itu kemana? Mana kepedulian kalian? Dari pertama Gus Dur lengser, kita semua diam aja kok. Tak bergeming, tak ada komen. Berarti secara tidak langsung kita semua ikut mendukung negeri ini menjadi terkutuk. Tandanya kita dikutuk itu apa? Ini. Aset yang tadinya banyak dikuasai asing kini sudah ditarik kembali oleh pemerintah. Hasilnya mana? Hutang ribuan triliun untuk infrastruktur. Gunanya apa? Logikanya kan pembangunan infrastruktur adalah untuk menyokong kegiatan perekonomian. Benar sih, neraca perdagangan surplus. Tapi apa yang terlihat? Di atas sana pejabat nyuruh rakyatnya bersiap menghadapi krisis. Terus krisis. Lawak, bukan? Nah, untuk kasus Brigadir J, jadi solusinya apa? Begini, sekarang kita mengharapkan keadilan ditegakkan, bukan? Ya, kita sudah mendapatkannya. Kita ingin negeri ini rusak ketika kita melengsarkan Gus Dur. Adil, bukan? Oke, terima kasih. Salam waras. Ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?